bersama saya, Rini Suryani, di TV Miranda. Kuasa hukum sesakan penahanan inisial NR, aspek proporsionalitas dan kemanusiaan belum dipertimbangkan optimal. Pekanbaru 30 Juli 2026. Tim kuasa hukum Novarianti menyayangkan keputusan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang melakukan penahanan terhadap kliennya usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama kurang lebih 4 jam. Rusdi Bromi sebagai kuasa hukum mengatakan, punya anak kecil dipanggil sama penyidik datang ya kan dari jauh-jauh loh, dari Inhil. Dan klien kami juga punya tempat tinggal yang jelas, yang kooperatif, dipanggil datang. Tapi hari ini klien kami ditetapkan juga sebagai, jadi ditahan juga gitu. Ya kita menghormatilah proses hukum, menghormatilah kewenangan penyidik gitu kan. Tetapi juga dalam penegakan hukum itu juga serta-merta harus memperhatikan, harus berdasarkan undang-undang aja, juga harus melihat sisi-sisi yang lain gitu, sisi kemanusiaan, proporsionalitas, ya kan, objektivitas. Ini mana ini subjektifnya itu nggak ada ketemu gitu menurut saya ya, karena ibu ini dia tidak pernah mangkir dari pemanggilan, tidak ada niat untuk diri, tidak ada niat untuk menghilangkan barang bukti, ya kan. Tapi kenapa kita udah bermohon tadi, udah kita sampaikan langsung tadi ke penyidik. Apakah Bu Nova memakan uang dari investor atau menerima uang dari investor tersebut? Kalau masalah uang memakan itu kan suaminya. Nah, itu hanya hubungan suami istri gitu. Soal memakan tidak memakan itu harus kita buktikan dalam fakta hukum nanti. Tapi antara dia dengan suaminya itu hubungan keluar suami istri lah namanya kan. Nah, itu. Apa akan dilakukan pra peradilan atau langkah kedepannya seperti apa? Yang pasti kita akan mempelajari proses-proses hukumnya, ya kan. Kita akan pelajari dan kita akan mengupayakan seluruh upaya hukum yang sesuai peraturan perundangan. Penahanan ini menurut Bapak apakah berlebihan? Ya jadi begini, itu soal penahanan kan seperti yang saya bilang tadi, kita menghargailah kewenangan penyidik, ya kan, dalam proses hukum. Cuma kan harus dipertimbangkan juga proporsionalnya, ya kan, subjektivitasnya, dan juga harus lihat dari sisi kemanusiaan gitu. Ini klien saya punya anak kecil, dia punya juga 5 orang anak di rumah gitu, dan klien saya kooperatif, dipanggil datang, rumahnya jelas, tidak pernah menghambat proses hukum, datang ke sini jauh-jauh, bahwa anak-anak itu kan kecil, belum bisa pisah dari orang tuanya, masih menyusu gitu. Nah kita berharap dalam menegakkan hukum itu juga harus dilihat dari sisi kemanusiaannya gitu, harus proporsional juga gitu ya. Ada yang mungkin mau Bapak sampaikan? Ya kita beginilah, kita berharap keadilannya, proses hukum itu harus adil, ya kan, harus ada melihat juga sisi-sisi kemanusiaannya gitu. Kecuali ya klien kami suka mangkir, ya kan, menghilangkan barang bukti, ada niat melarikan diri, tempat tinggalnya tidak jelas. Ini semuanya ada jelas gitu. Dan dipanggil jauh-jauh dari sini, bahwa anak biarlah, ketimbang harus nanti mangkir dari pemanggilan penyidik, biarlah dibawa juga anak ke sini. Begitulah kooperatifnya. Cuma kita menghargai semua proses hukum dan kewenangan penyidik. Namun kita tetap sayangkan, ya kan, klien kami ditahan karena dari sisi tidak mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan, menurut saya begitu. Jadi anak yang kecil berapa umurnya? 7 bulan. 7 bulan Ya. ya. Apa tidak ada keringanan Pak? Soal keringanan itu kan belum ada Pak. Ya masalahnya dia punya anak kecil Pak. Nah itu dia, makanya saya bilang kita hargai proses kewenangan penyidik, cuma Bu ya harus pertimbangkanlah sisi-sisi lain. Nah gitu. Jangan hanya terpaku pada undang-undang aja gitu. Dari sisi kemanusiaan juga kan harus ada juga proporsionalitasnya, kemanfaatannya bagaimana. Karena bagi saya kan keadilan itu tidak harus tok kepastian hukum,
tapi harus mempertimbangkan sisi-sisi lainnya, terlebih sisi kemanusiaan tadi, terlebih dia punya anak kecil, bayi yang sedang membutuhkan dia gitu. Itu nah satu lagi ada yang kebutuhan khusus itu rasa gitu. Tidak bisa diajukan kompensasi Pak, penahanan di rumah Pak gitu. Penangguhan. Nah tadi kita langsung lakukan untuk permohonan penangguhan. Nah, cuma karena berhubung kata penyidik ada sore, kanitnya tidak ada, pimpinan sudah pulang, nah kita hargai lagi. Yang pasti kami dari tim kuasa hukum akan melakukan seluruh proses hukum ya yang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami akan lakukan upaya hukum maksimal. Baik, Pak. Ini kan sampai hati lah gitu. Ya, gitu. Kita ada tadi sudah sampaikan juga ke penyidik bermohon untuk mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Ya, karena dia punya anak kecil, Pak ya. Kan punya anak kecil itu masalahnya. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Layan. Selanjutnya, Rusdi Bromi juga menerangkan saat mengadakan jumpa pers di salah satu kafe yang berada di Pekanbaru. Apakah Bapak yakin Ibu itu tidak bersalah? Sebagai tim kuasa hukum terdakwa, soal salah tidak bersalah itu bukan saat ini, tapi nanti biarkan proses hukum di pengadilan yang akan membuktikan. Nah di situ akan terungkap fakta-fakta persidangan yang secara sah dan dapat dipertimbangkan oleh hakim. Hari ini kita tidak bisa menyatakan itu pasti bersalah atau tidak. Inikan aja, tunjukkan aja. Nanti Gitu aja Bapak. di pengadilan. Nah, pas. Terus Bang Lawyer, apakah Nova menikmati uang investor tersebut? Yang pasti hubungannya itu dengan suami. Itu soal apa namanya perkara orang suami istri. Ya, namanya suami membiayai nafkah untuk keluarga, ya pasti diberikan oleh suami ke istri. Harus sebatas itu. Gitu. Mengapa rekening Nova dipakai? Kalau soal rekening itu sudah dijelaskan klien kami pada pemeriksaan beliau sebagai saksi. Nah, itu yang akan kita uji nanti apakah ada unsur-unsur yang membuat terdakwa ini klien kami ini bersalah. Itu sudah pernah diperiksa. Udah pernah periksa ya Bang Sudah ya? pernah diperiksa. Intinya dia sama sekali tidak paham dan tidak tahu. Itu semuanya kan dikendalikan oleh sebuah suaminya. Apakah tidak tahu atau nak mau tahu gitu Bang? Dia sebagai seorang istri itu dia hanya fokus mengurus anak. Anaknya kan ada 5 orang itu, tambah lagi yang kecil itu udah umur 7 bulan, Ya. masih bayi, masih menyusui. Tambah lagi yang nomor berapa itu nomor 3 itu apa agak-agak rasa agak aktif gitu. Sibuk ngurus itu nggak tahu dia masalah yang lain. Iya iya. Ah, Terus Bang, ini Bang, apakah akan mengajukan pra-peradilan lagi untuk Nah. Nova Arianti? itu yang saat ini kami dari tim Rusdi Bromi Law, ada juga saudara Fikri di samping saya akan mempelajari seluruh berkas yang ada. Yang pasti kami akan gunakan seluruh pintu hukum, seluruh langkah hukum akan kami tempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Bapak, apakah penahanan ini berlebihan Pak? Jadi penahanan begini, sejauh ya berdasarkan pasal 21 KUHP, sejauh seseorang itu tidak akan mengulangi perbuatan, tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak barang bukti, itu harusnya jadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan. Nah, di dalam penegakan hukum, memang ya hukum itu penegakan hukum harus berdasarkan undang-undang, berdasarkan undang-undang. Tapi juga dilihat dari sisi proporsionalitas, ya, dari sisi kemanusiaan, dari sisi objektivitas, dari sisi subjektif. Nah, hari ini saya melihat sendiri ketika saya mendampingi klien, dia punya anak, ya kan tidak bisa terpisah dari dia, anak kecil, terus anak satu lagi yang besar
dan dia kooperatif gitu. Dipanggil dia datang, ya kan. Terus rumah tempat tinggalnya jelas. Dia kooperatif, dia tidak pernah untuk menghilangkan, menghambat proses hukum, tidak ada. Ya kan? Tidak pernah berniat untuk menghilangkan barang bukti. Apalagi dia jauh-jauh datang ke sini 9 jam perjalanan. Dipanggil dia datang gitu. Dia lagi dalam keadaan tidak enak badan, datang dia gitu. Jadi itulah kami sangat menyayangkan. Harus itu jadi pertimbangan juga bagi penyidik untuk melakukan penahanan. Nah gini bang, tadi bilangnya datang. Kira-kira beliau ini tinggalnya di mana itu bang ya? Nova Arianti. Indragiri Hilir. Oh, kabupaten ya bang ya? Jauh kan, berapa jam tuh? Iya, siap bang. Sekitar 9 jam lah. Ya, Iya, 8 jam. Apa harapan Bapak terhadap penegak hukum saat ini? Gimana? Harapannya untuk terhadap penegak hukum saat ini? Ya harapan kita ini ya, menghargai. Jadi maksudnya itu terhadap kawan-kawan ini ya. Kita menghargai kewenangan kawan-kawan penegak hukum aparat. Cuma itu dalam menegakkan hukum juga harus mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan. Lihatlah, ini kan dia tidak ada tidak ada tanda-tanda kriminalitas seperti yang saya sampaikan. Dia punya bayi, kasihan saya apa ya? Lama dikit Pak. Ini menurut apa? Itu apa tidak bisa ditahan luar gitu Pak? Penangguhan. Nah, jadi itu tadi ketika penyidik menyampaikan bahwasanya apa yang kita akan 20 hari ke depan itu ditahan, kita tadi udah ajukan langsung penangguhan permohonan. Karena saya melihat dari sisi kemanusiaan itu tadi dan berdasarkan keterangan yang saya dengar dari yang penyidikan tadi, dia memang sama sekali tidak tahu gitu. Cuma memang ada rekeningnya dipakai ya, pakai suaminya. Dia nggak paham. Oke. Mungkin Pak Fikri sedikit dulu. Terima kasih teman-teman media semua. Mungkin tadi terkait masalah klaim kita tadi ditahan dan mungkin kita tadi kooperatif. Bahwasanya kita ikut mekanisme proses hukum yang sedang berjalan. Bahwasanya memang sekarang proses hukum lagi berjalan. Untuk kita siapkan langkah hukum yang akan kita teruskan lagi. Nah terkait masalah penegakan hukum dan segala macam, dan kami mengimbau kepada Bapak Kapolda, mudah-mudahan ini dia bisa melihat ke bawah bahwa ada warganya yang sekarang mencari keadilan. Iya. Semoga ini sebagai atensi juga kan dari pimpinan-pimpinan di atas, dan itu harapan kami sebagai pasangan dari keluarga. Masih ada tambahan mau disampaikan? Sedikit tambahan mau disampaikan Pak? Sedikit tambahan. Ya, kita berharap baik kita segera mendapatkan keadilan karena posisinya dia tidak mendapatkan, dia hanya sebagai seorang istri yang hanya mengurus anak-anak, dan kita juga berharap kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Komisi 3 DPR RI untuk memperhatikan masalah ini, karena ini ada seorang warga bangsa, anak bangsa yang merasa sangat, ya kita lihat bersama, miris gitu kan, dalam kondisi dia sebagai seorang ibu punya anak bayi harus mendekam tahanan. Kita berharap tegakkanlah hukum seadil-adilnya juga, tapi perhatikan objektivitas, ya, hak asasi manusia, fakta-fakta yang ada, kondisi klien kami yang ada, sisi kemanusiaan. Itu harapan kami. Semoga kawan-kawan media juga ikut terus memantau perkembangan kasus ini guna
setiap warga negara mendapatkan proses penegakan hukum yang adil dan berkemanusiaan. Serta dalam penegakan hukum itu tidak hanya mengedepankan undang-undang tapi juga hati nurani. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, NR juga mengatakan dalam tangisannya sebelum menuju Polda Riau. Saya ini hanya memiliki 5 orang anak, dan setelah suami saya ditahan itu saya menjadi kepala keluarga sekaligus ibu bagi anak saya yang ini masih bayi 7 bulan. Ia masih membutuhkan saya. Saya tidak tahu soal bisnis suami saya, yang saya kerjakan hanya mengurus anak saya.